Nanti bacaan firman Tuhan dari Wahyu 15, 16, dan 17 ya. 3 pasal ya. Oke, 15, 16 saja ya, cukup ya. Karena 15, 16 ini adalah penjelasan dari Wahyu 8 dan 9, saudara ya. Kalau Anda lihat ya di dalam kelas apologetika, bagian yang terakhir ya, saya mengajarkan dalam Wahyu 15 dan 16 itu adalah penjelasan dari Wahyu 8 dan 9. Jadi yang tadi dibaca oleh Pak Damara adalah yang biru ya, yang biru muda di tengah. Itu adalah penjelasan dari yang hijau itu ya. Yang biru di tengah, Wahyu 15-16 adalah penjelasan dari Wahyu 8 dan 9. Yaitu apa saudara? 7 sangkakala. Kemarin kita sudah diberitahu tentang sangkakala yang apa? Meteora yang ke-6 ya, sampai meteora yang ke-6. Nah, kemudian kita masuk ke dalam 7 sangkakala saudara ya. Di dalam 7 sangkakala ini Anda akan di dalam meteora yang ke-6 ya, Anda akan melihat darah para martir ya. Darah para martir. Oh, itu ngeri ya. Tetapi di dalam Wahyu 8 dan 9 yaitu 7 yang meteora yang ke-7 yang isinya adalah 7 meteora yang ke-7 yang isinya adalah 7 sangkakala ya. Wahyu 8 dan 9 adalah 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala ini kalau Anda amatin, maka isinya ya adalah kutukan di Mesir ya, mulai dari darah, lautan jadi darah, semua lautan jadi darah maka jadi beracun ya. Lalu matahari, bulan, bintang jadi gelap. Sangkakala pertama ya ada api ya, darah, dunia itu dibakar ya, terbakar saudara ya. Lalu sangkakala kedua gunung ya, gunung berapi itu masuk ke dalam lautan, lalu lautan sepertiga lautan jadi darah. Sangkakala ketiga ya ada bintang yang besar ya, Absinthus ya, jatuh ke bumi, sepertiga sungai mata air jadi beracun ya, sepertiga sungai. Bayangin saudara ya, ada huge stars, apa huge stars falls to the earth saudara. Perang nuklir itu ya, itu perang nuklir itu. Nah, sangkakala keempat sepertiga matahari, bulan, bintang menjadi gelap. Ya, sangkakala kelima ada bintang jatuh to abyss. Ya, abyss itu dunia orang mati ya. Tempatnya Helel ya. Lalu ada Abaddon ya, roh najis itu ya, Abaddon atau Apollyon ya, serta pasukan belalang. Nah, itulah apa namanya? Senjata biologis, saudara, yang menggunakan serangga, terus dalamnya itu isinya virus, saudara ya. Nah, lalu orang-orang yang punya meterai Allah di dahinya, ya tidak akan terluka, tidak akan mengalami perang tadi ya, keracunan apa tadi ya, sama seperti orang Israel di Mesir, mereka tidak mengalami tulah di Mesir, ya. Orang Israel di Mesir tidak mengalami tulah di Mesir, sama ya, orang-orang percaya yang punya meterai Kristus, ya, yang punya meterai Mesias di dahinya, dia tidak akan mengalami semua kutukan-kutukan ini ya, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Sangkakala 6 ya ada 4 malaikat yang dilepas ya di Efrat dengan 200 juta ya, red, blue, yellow. Sebetulnya itu bukan 200 juta ya, maksudnya hanya berlaksa-laksa 200 laksa times itu bukan 200 juta, tetapi intinya melibatkan banyak sekali ya, saudara ya. Tentara red, blue, yellow dengan dengan tameng gitu ya, red, blue, yellow ya. Lalu ada Red Cross, sepertiga dunia, sepertiga manusia di bumi. Lalu manusia tidak mau bertobat, malah mencaci maki Tuhan ya. Nah, ini sama persis dengan tadi Wahyu 16 ayat 21. Ya, mereka malah memaki Tuhan karena betapa berat plague itu tadi ya, wabah atau bencananya itu luar biasa sekali. Jadi yang di dalam Wahyu 8 dan 9 itu yang dijelaskan dalam Wahyu 15 dan 16, the river and the fountain become blood. Oh, sama persis ya, isinya sama persis saudara ya, hanya lebih detail aja.
Ada 3 roh najis, luar biasa ya saudara ya. Nah ini akan terjadi saudara. Tetapi orang-orang yang punya meterai Allah, apa itu meterai Allah di dahi saudara ya? Kemarin kita waktu di kelas itu kita singkapkan. Ternyata itu meterai di dahi itu ada ini saudara ya. Ini saudara ya, meterai di dahi ini ya, menggunakan tanda di dahi, tidak secara letter begini, yang tefilin ini ya. Untuk kita belajar sama-sama, saya kemudian menemukan, oh iya ya saudara ya, yang namanya di dahi itu, karena darah itu kan, kalau darah Kristus kan taruh di kupingnya imam, tapi ini ada di dahi saudara. Ketika mereka berdoa, mereka harus menggunakan ini, ya, ditaruh di dahinya. Apa ini saudara ya? Kalau kita lihat isinya dari kotakan ini, ya, tefilin ini, kotakan ini isinya apa saudara? Lihat ini ya. Satu isinya ya sebelum mereka pakai baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kit usamu bemitzvotav vitsifanu lechani tefilin ya, itu namanya tefilin. Di dalamnya ya isinya itu saudara ya. Di dalamnya isinya Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shema Israel ya. Ve'aftah Adonai Ve'aftah Adonai et Adonai Eloheika uvekol nafseka uvekol lafevka uvekol meodeka saudara ya. Jadi Shema Israel itu yang punya Shema Israel itu saudara ya. Kita punya Shema Israel nggak punya saudara ya. Kita punya Shema Israel Adonai Ve'aftah Adonai, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu cintanya Tuhan Yesus, itu Shema Israel. Ya, ketika orang Yahudi atau orang Farisi datang pada Yesus, ya kan di dalam Markus 12 ya saudara ya, dalam Markus 12 itu, Markus 12 kan ditanya nih, apakah hukum yang utama dan utama ya? Ini kan, hukum apa yang paling utama? Hukum yang terutama ialah Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'aftah Adonai, Ve'aftah Adonai, uvekol levavka, uvekol nafseka, uvekol meodeka. Ya, dan Ve'aftah ledaka kamoka. Ya, saudara ya. Wah, ini ternyata sama ya. Inilah meterai di dahi kita, yaitu cinta, saudara ya. Banyak orang menyepelekan makna cinta, loh, saudara. Semua orang tahu ajaran Kristen apa sih? Ajaran Tuhan Yesus, cinta kasih. Semua sepakat. Tapi mereka lupa memeteraikannya di dahi mereka. Ya, menggunakan meterai, itulah meterai Allah. Cinta itu, saudara ya. Bagaimana? Artinya pikiran dan hati kita itu memang cinta. Bukan cuma ide saja, tapi juga praktek mengasihi, saudara. Jadi orang-orang yang punya cinta, makanya cinta itu triggernya, selalu saya jelaskan, triggernya adalah diakonia. Sesusah apapun kamu, saudara, ayo berbagilah dengan orang-orang miskin, dengan orang, bersedekahlah sesusah apapun, bahkan kamu kere, kamu sendiri mendapat sedekah dari orang, kamu punya ya kamu bagi sama sesama orang miskin itu, saudara. Itu kuncinya, itulah kunci meterai Allah. Kalau kamu punya itu, kamu lolos, saudara. Kalau kamu punya meterai cinta itu, benar-benar cintanya Tuhan Yesus, ya, maka kamu lolos. Wah, ini berat ini, saudara, pelajaran ini. Bukan retorika, kalau cuma retorika ya nggak bisa. Yang kalau cuma retorika itu nggak bisa. Ya, tapi benar-benar cintanya Tuhan. Nah, di dalam cinta itu, ya, kita tahu cinta itu adalah cinta yang kita belajar dari pengorbanan Yesus di salib. Makanya standar cintanya itu jelas, bukan cintanya sang Buddha. Buddha penuh cinta, tetapi standar cintanya kita adalah standar cintanya Tuhan Yesus. Cinta mana yang kamu miliki? Kalau cintanya Muhammad, ya sama Aisyah itu, saudara ya. Tapi kalau kamu punya meterai cintanya Yesus di dahimu, maka jangan takut ketika orang-orang bilang pengangkatan. Oh, enggak, jangan sibuk dengan pengangkatan. Enggak ada orang diangkat-angkat, itu enggak ada, saudara. Bahkan itu pun kejadiannya, kalau ada pengangkatan, kejadiannya sangkakala yang terakhir. Sangkakala ke-7. Kejadian itu saat itu. Bukan sebelumnya. Jadi zaman Antikristus kita akan ngalami semua. Dan di zaman itu benar-benar ada orang najis.
ya Apollyon, Abaddon itu roh yang paling jahat, setan yang paling jahat dilepaskan dari mana saudara? Dari Efrat, dari Babel, Efrat. Ya. Ini Efrat di Babel juga, Babel lagi, Babel lagi. Jadi antikristus itu di sini saudara ya, siapapun yang nanti berkuasa, Irak ini kan sekarang status quo. Siapapun yang berkuasa di Irak, dialah antikristus. Siapapun yang berkuasa di Irak. Sekarang ini belum status quo. Dulu Saddam Hussein berkata, aku ini Al-Mahdi. Mati dia. Lalu Al-Baghdadi ya, bosnya ISIS bilang, aku ini Al-Mahdi. Tewas. Sekarang siapa Al-Mahdi? Belum ada. Ya, siapa nanti? Yang bisa cuma orang-orang Syiah nanti. Ya, keturunan dari ajaran Muhammad yang asli. Ajaran Muhammad yang asli itu Syiah. Kalau Sunni itu ajaran para sahabat Muhammad. Tapi ajaran Muhammad asli ya dari keturunan Muhammad. Al-Mahdi itu kan dari keturunannya Muhammad. Bukan dari Habib Rizik CS, bukan saudara. Itu mah keroco. Itu keroco orang cari duit. Ya, yang asli itu ya Al-Mahdi itu, yang si model-modelnya si Khomeini dan Khamenei itu. Ya, Habib Rizik berani nggak perang sama Israel? Nggak berani, terbirit-birit terbirit-birit terus sama Israel. Ya sama saya aja nggak berani. Nah itu ya, jadi satu saudara, satu. Dia harus punya meterai. Ya, paling penting itu dia punya meterai. Jadi kalau kamu punya meterai Shema Israel itu, makanya tadi orang Yahudi 144.000 orang kudus, dia punya meterai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Siapa Tuhan kita, saudara? Kemarin ada pertanyaan ya di kelas, saya lupa ya, kelas menjawab Islam atau kelas evangelis. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita, saudara? Yehova. Ya, Tuhan kita itu Yehova, saudara ya. Oh, sorry, nanti sedikit. Ya, Tuhan kita itu Yehova ya. Tuhan kita dengan Tuhannya orang Israel itu sama. Si Muri Wali itu ngawur, saudara. Muri Wali itu dia kurang pengetahuan. Tuhan kita dengan Tuhannya orang Israel itu sama, yaitu Yehova. Lalu Sang Yehova ini kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus itu adalah gramatikal Yunani dari Yesua. Kalau laki-laki nggak boleh A, harus us. Makanya Yesua jadi Yesus ya. Yesua itu artinya Yehova Yasya. Jadi kalau tanya Tuhanmu namanya siapa? Tuhan kita ya Yehova. Tapi kita mengenalnya sebagai Yesus Kristus, sama saja Yehova Yasya. Jadi Tuhan kita apa? Yehova. Yehova Yasya, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhanku adalah Yehova yang menyelamatkan. Yesus itu artinya Yehova Yasya. Siapakah Tuhannya orang Israel? Yehova. Hanya mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang menjadi manusia, karena kita mengubahnya menjadi pagan Amerika, pagan Barat, ya kan? Yesusnya kan dipermak jadi pagan kan, kemarin sudah saya tunjukkan. Nah, Yesusnya jadi begini nih pakaiannya nih, ya kan? Yesusnya jadi pagan, jadi himateon, menggunakan himateon Yunani, bukan talit. Padahal kan jubahnya pun talit, saudara ya. Dan warnanya kebiru-biruan. Talit itu ada warna birunya ya. Karena semua orang Yahudi akan menggunakan itu, saudara ya. Ya, bilangan 15 ya, ayat 38 ya. Bicaralah pada Israel, katakanlah pada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun dan jumbai-jumbai punca harusnya dibubuh dengan benang ungu kebiru-biruan. Ya. Nah, ini namanya sit-sit ya. Jadi Yesus yang seperti ini bukan Yesusnya orang Yahudi, saudara ya. Sehingga orang Yahudi langsung, siapa itu? Ya, itu bukan Yesus orang Yahudi. Mereka tidak mengenal Yesus itu, saudara ya. Lalu Yesus yang mana? Apa ini lagi ya? Keren ya, bagus ya. Waduh. Tapi ini bukan Yesus yang dikenali orang mereka. Inilah himateonnya orang Yunani, saudara ya. Nah, lalu yang benar yang mana, saudara? Harusnya begini Yesusnya, saudara ya. Inilah. Ya, saudara ya. Ini turun-temurun pakai beginian mereka selama ribuan tahun. Lihat warnanya kan selalu biru kan, kebiru ini kan. Lalu mereka ada yang namanya ujung jumbai jubahnya itu, saudara ya. Mana saudara ini loh, ujungnya ini loh. Nah itu loh, ada warna birunya kan. Tadi dalam bilangan 15 ayat 38 tadi. Nah itulah ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun, asal ku pegang ujung jubahnya. Nah ini ujung jubahnya namanya sit-sit. Ya, sit-sit ini jumlahnya 613 gematrianya.
Artinya apa, saudara? Artinya 613 mitzvot Torah. Ya, asal ku pegang tali sembahyangnya. Ini namanya tali sembahyangnya, saudara ya. Asal ku pegang tali sembahyangnya. Ya, karena dia percaya itu ada makna mistis ya, bagi orang Yahudi itu mistis. Sit itu ya, 613 itu ya. Lihat ini ya. Kan asal ku pegang ujung jumbai jubahnya. Nah, ini ya. Ujung jumbai jubahnya. Jadi itulah hemateon. Bahasa Yunani-nya talit ya hemateon ya, sama seperti hemateonnya mereka. Tapi ini adalah jubah sembahyang yang digulungkan ya, 180 cm kali berapa tuh ya? 1 meter kalau nggak salah ya, 180 kali 1 meter yang punya saya itu ya. Dikerudungkan begitu di kepala ya. Seperti ini. Gitu ya, saudara ya. Nah, Yesusnya sudah beda. Jadi kalau ditanya nama siapa? Ya Yehova. Dan kita punya tadi ya meterai di dahi, yaitu tefilin tadi. Nah, ini tefilin yang di kepala itu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'afta Adonai et Adonai Eloheika ufkol lefafka ufkol nafseka ufkol meodeka. Ya, saudara ya. Menarik ya. Ini penting, meterai Allah. Jadi Anda yang masih berteologi rapture udahlah, nggak ada pengangkatan, percaya saudara. Adanya kita dirubah dalam sekejap mata, tapi bukan diangkat-angkat. Dan tempatnya di sini, dan itu terjadinya sangkakala terakhir. Untuk Anda bisa dirubah, Anda harus punya cinta yang melimpah di dalam masa aniaya tadi, dalam Wahyu 14 itu ya, meterai ke-6, kamu harus bertahan di dalam masa aniaya. Masalahnya siapa yang tahan? Kalau minyakmu kosong, kamu harus punya minyak cadangan, plan B, minyak cadangan. Kalau Tuhan nggak datang, minyak cadangan dapatnya dari mana, saudara? Kemarin 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, ketika dagingmu ya diremukkan, digeprek itu ya, olive-nya itu, keluar airnya, keluar minyaknya. Dan dengan apa, saudara? Namanya disuruh beli. Artinya kamu berbagi berkatmu, saudara. Pakai uang. Cerita tentang talenta ya, kemarin kita belajar tentang talenta. Itu uang. Bagaimana uangmu itu menjadi berkat sedekah. Makanya jangan bergaya hidup mewah, saudara. Hati-hati yang suka bermewah-mewah. Nah, kenapa mereka menyanyikan nyanyian Musa? Para 144.000 orang kudus menyanyikan nyanyian Musa. Karena mereka menang, saudara. Dari semua kutukan itu, mereka menang. Mereka lolos. Ya, mereka lolos. Ya, lihat, aku melihat suatu bagian lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, ya, dan bilangan namanya. Mereka ada kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa tadi ya. Jadi ya, lagunya tadi kalau saya itu beda lagi ya. Besar dan ajaiblah karyamu, bagus ya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Bagus ya. Nah, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan siapa yang mengenal namamu, sebab Engkau yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau. Ini sedang merecite kerajaan 1000 tahun, saudara ya. Sebab telah nyata kebenaran penghakimanmu. Kemudian pada hari aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian. Di mana bait suci ya saudara? Di sorga, bukan di bumi. Jadi Anda yang masih menantikan bait suci ketiga di bumi, silahkan gigit jari, saudara. Nggak akan terjadi. Karena kemah bait suci itu ada di sorga. Ya, ada di mana, saudara? Di sorga. Saudara, kita berikan ya berita tentang akhir zaman ini kepada mereka. Dan bekalnya apa, saudara? Bekalnya cinta dan kekudusan dari masa ke masa untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus datang. Adalah minyak urapan yang penuh. Minyak urapan dari mana? Bukan yang oblada, bidi-bidi, bada-bada, saudara. Raba-raba, ribi-ribi, bukan. Tapi minyak urapan itu datang dari ketika kamu ditindas, difitnah, dijelek-jelekan, dan kamu tetap mengucap syukur, kamu tetap merespon yang baik, saudara. Ketika kamu tetap mengasihi, memberkati, mengampuni, itu minyak urapan dari sana. Bukan dari doa puasa. Nggak ada doa puasa bikin minyak urapan. Itu ajaran pendetamu salah itu. Tidak ada doa puasa mendatangkan minyak urapan.
Doa puasa itu adalah sebuah kontemplasi supaya kamu menghitung hari-harimu, kamu tenang. Nah, tetapi responmu terhadap masalah itulah yang menghasilkan minyak urapan. Dan itulah yang katanya cinta yang kamu hasilkan itu adalah meterai di dahimu, ya, yaitu apa? Ahava, agape atau ahava, cinta. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan Yesus, bahkan bukan cintanya Sang Buddha. Saudara, kalau Anda melihat ya, maka di situ ada 7 cawan murka Allah. Yang ini isinya sama dengan 7 sangkakala tadi ya. 6 sangkakala, 7 cawan murka Allah itu isinya itu adalah kutukan di Mesir. Makanya nyanyiannya balik lagi, nyanyian Musa, karena cerita kutukan di Mesir. Ya, dan bait suci dipenuhi asap kemuliaan Allah dan karena kuasanya dan tidak seorang pun dapat masuk ke bait suci. Masa masuk ke bait suci yang di surga itu, saudara? Itu apa? Itu kerajaan setelah kerajaan 1000 tahun itu. Sebelum berakhir 7 malapetaka dan ke-7 malaikat itu, saudara. Ya, urusan 16. 7 malapetaka ini adalah 7 sangkala tadi ya. Cawan-cawan itu adalah cawan, setiap sangkakala dibunyikan, cawan ditumpahkan, ya saudara ya. Pergilah malaikat pertama yang menumpahkan cawannya ke atas bumi, timbullah bisul jahat berbahaya. Ini kan sama ya, setelah di Mesir ya. Dan semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya, yaitu orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam. Kalau kamu bersyahadat, oh hati-hati saudara. Ya, kamu akan terkena penyakit sampar saudara nanti ya ketika di hari the dog itu ya. Kan Tuhan Yesus datang dia perang lawan antikris kan, ya, akan mengalami ini nih. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Matilah segala seperti darah orang mati, saudara. Baunya minta ampun ya, busuknya ya. Aduh, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, mati semua, saudara ya. Anda ngalamin enggak, jangan khawatir, karena Anda punya meterai Allah. Ngalamin ini, saudara, kalau Anda tidak punya meterai Allah. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya di atas sungai-sungai mata air, semuanya menjadi darah, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas saya itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang ada, engkau yang sudah ada, engkau yang kudus. Ini Jehovah Hakodes, saudara ya. Jehovah yang kudus, ya kan? Yang telah menjatuhkan hukum ini karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi itu ya, orang Islam ini ya, para antikristus ini. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar Mesbah berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, kepada diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Mereka menghujat nama Allah yang berkuasa dan atas malaikat itu, dan mereka tidak bertobat. Nggak bertobat, ya karena memang mereka udah jahat, dan sudah tidak ada lagi pertobatan, karena Roh Kudus sudah diambil dari muka bumi. Ya, nggak bisa orang bertobat, Roh Kudus sudah diambil, sama seperti Kejadian 6. Makanya cuma bisa dibinasakan. Malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat. Mengapa tidak bertobat? Karena Roh Kudus sudah diambil dari muka bumi. Roh Kudus hanya ada pada orang percaya. Jadi jangan harap nanti kalau kamu tidak dari sekarang bertobat, nanti bisa bertobat. Nanti kalau Tuhan datang aku bertobat, oh tidak bisa, saudara. Sudah tidak ada pertobatan lagi. Anda hanya bisa makin mengumpat. Dan malaikat ke-6 ya, meterai yang sangkakala yang ke-6 ya, menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja datang dari timur. Itulah iblis yang paling jahat, Hillel ben Zakar, keluar dari sarangnya ya, yang melahirkan Islam itu ya, bosnya Islam, Allah SWT. Ya. Ya kan? Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, saudara ya. Roh dusta, roh perzinahan, ya saudara ya. Roh dusta, roh perzinahan dan penyembahan berhala ya, saudara ya. Roh dusta, klinik-klinik itu ya, dan penyembahan berhala. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib
dan mereka mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka. Ini tadi ya, roh setan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib yang mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Inilah the day, ya, Armageddon, saudara ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan lihat. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya, udah mau datang nih. Kalau sudah begini, lihat, aku datang seperti pencuri. Berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian putih apa, saudara? Diakonia, saudara. Bersedekah, kebenaran. Ya, dikayosune dan zadek, kebenaran. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, lalu malaikat yang ketujuh menumpahkan sangkakala ketujuh nih, saudara ya. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring dari tahta itu, sudah terlaksana apa Yesus datang. Ya, Yesus datang seperti apa? Kilat dan menderulah bunyi guruh. Ya, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, saudara. Saudara, kita lihat ya, Matius 24 ya, Mesias palsu ya. Lihat ya, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap tadi ya, bulan tidak percaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ya, kuasa-kuasa langit bergoncang. Pada waktu akan tampak tanda anak manusia di langit. Tadi semua bangsa di bumi akan meratap ya. Dan dia akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya. Lihat ya, janganlah pergi ke sana. Ingat ya. Jadi apabila orang berkata, kamu lihat ia ada di gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Lihat ia di bilik, janganlah kamu percaya. Kalau dia ada di Mekah, di Ka'bah di Mekah, bilik di padang gurun, itu kan Ka'bah di Mekah. Jangan kamu percaya, jangan kamu pergi ke sana. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, Harmagedon, saudara ya. Itu adalah kodenya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, di situlah Harmagedon. Kembali ke Wahyu 16. Lihat, ya. Nah, di mana tadi? Lihat, aku datang seperti pencuri, berbahagia dia berjaga-jaga. Ya, lalu di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Itulah Harmagedon ya. Malaikat ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Ya, sudah terlaksana 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia yang ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa itu. Ya, itulah kedatangan anak manusia seperti kilat memancar. Ya. Jadi Anda jangan percaya dengan Mekah, ya, penyembahan di Mekah itu. Itulah antikristus, saudara ya. Kamu jangan pergi ke sana, udah diwanti-wanti, jangan ke sana, jangan bandel, jangan ke sana, karena itulah antikristus, ya. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegelaman murkanya dan semua pulau hilang nyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es besar. Ya, hujan es yang zamannya Mesir. Seberat 100 pon, lebih gede lagi. Jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah. Bukannya bertobat. Karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Enggak bertobat, kenapa? Karena Roh Kudus sudah diangkat dari muka bumi. Yang punya Roh Kudus hanya orang-orang yang berhikmat. Yang, saudara, kalau dianiaya, ya, nggak usah membalas, ya. Kalau Anda dianiaya, difitnah, lah Anda sesama orang Kristen saja kamu difitnah, kamu udah teriak-teriak kejeritan, apalagi kamu dianiaya, bohong, kamu cuma mau cari donasi doang, pura-pura dianiaya, ya kan, pura-pura bereksekusi, jeritan, modusnya modus mau cari donasi. Serius, saudara, saya nggak main-main ya. Akhirnya donasimu sia-sia, cuma, ya kan? Donasimu sia-sia. Saudara, itulah 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala. Ya. Coba kita kembalikan ke Wahyu 9 ya. Kita kembalikan ke Wahyu 9 ya. Ya, sangkakala kelima tadi ya, bintang jatuh. Diberikan anak kunci lubang jurang maut.
dan seterusnya ya. Buka Wahyu ke-8, Metra yang ke-7. Apa yang terjadi saudara? Sama ya. Nah, metra yang ke-7. Dan ketika anak domba membuka metra yang ke-7, ya, wah ini penghakiman mulai ya dunia di ini ya, the doomsday ya, hari dilaknat ya. Maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat berdiri di hadapan Allah, dan mereka diberikan 7 sangkakala. Tadi 7 malaikat, 7 cawan, 7 sangkakala. Sama ya, saudara ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupaan emas, dan kepada diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Doa syafaat ya, tiap hari kita doa syafaat, doa pagi ya, itu adalah doa orang kudus. Ya, di atas mezbah emas di hadapan tahta, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Sangkakala yang pertama, ya sangkakala pertama, hujan es, api bercampur darah, dilempar ke bumi, terbakarlah sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohon hangus seluruh batu-batuan hijau. Perang nuklir, saudara ya. Lalu malaikat kedua menutup sangkalanya sesuatu seperti gunung besar menyala-nyala. Gunung besar menyala oleh api, saudara. Apa gunung besar menyala api? Masuk ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah. Tadi ya balik lagi mati sepertiga. Lalu malaikat ketiga menutup sangkakala, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, gunung besar, bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, yang menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ya Absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus. Jangan-jangan nanti ada nuklir yang namanya absintus lagi, saudara ya. Dan banyak orang mati karena air. Jadi besar gede-gedean nuklir, saudara ya. Mereka perang nuklir gede-gedean ya. Gila ini orangnya. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya, terpukullah sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang, sepertiga menjadi gelap, sepertiga siang hari tidak terang. Sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga dengan malam hari. Ya, gelap gulita. Lalu aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit, berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena sangkakala ketiga, malaikat lain masih akan meniup sangkakalanya. Sangkakala kelima, saudara, sekarang. Yang kelima, sama ya, sebuah bintang yang jatuh. Semuanya bintang yang jatuh dari langit. Artinya apa? Ini semua nuklir yang dilempar ke jeder sekali, jeder dua kali, jeder tiga, jeder empat, lima, saudara. Dibuka sampai jurang maut itu terbuka ya. Lalu belalang-belalang keluar dari atas bumi, saudara. Apa? Semua binatang-binatang itu kena racun semua. Sehingga kalau nempel ke Anda kena racun. Dia makan tanaman-tanamannya kena racun juga. Ya, mereka diberikan kuasa seperti kuasa apa? Kala jengking, saudara. Sengat ya. Panas itu kayak radioaktif kan, meleleh kan badanmu ya, melepuh kan, kalau kena sengat itu kan melepuh kan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, tumbuhan, pohon-pohon, mereka hanya manusia yang tadi tidak memakai meterai Allah. Apa meterai Allah, saudara? Meterai Allah, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Eloheika, ufkol, levavka, ufkol, nafseka, ufkol, meodeka. Dan mereka semua diperkenankan untuk membunuh manusia. Mereka hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siksaannya itu seperti siksaan kala jengking, menyengat, ya kan, kayak tersengat panas gitu kan. Dan masa itu orang-orang mencari maut, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka pengen mati nggak bisa. Kenapa? Karena punah. Manusia punah, sehingga kalau mati nggak boleh dihidupin lagi sama dokter-dokter, suntik lagi pakai adrenalin. Nggak bisa mati, wah serem ya, mau mati nggak? Aku mau mati nggak boleh, kalau mati kamu mati dunia punah, nggak boleh mati. Waduh, ngeri sekali, saudara ya. Kamu harus bertahan hidup, kalau kamu mati, wah, dunia punah. Mau cari mati nggak bisa, suntik lagi biar hidup, saudara, pakai adrenalin kalau perlu kan. Waduh, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, mereka sama seperti muka manusia, rambut mereka seperti rambut perempuan, gigi mereka seperti gigi singa. Wah, ini kayak monster, saudara. Wah, kayak apa namanya? Drone ya. Ingat itu musuhnya Spider-Man itu, Green Goblin itu ya. Dan dada mereka baju sirah, bunyi sayap mereka bagaikan kereta, ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka seperti kala jengking.
dan dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, dia yang memerintah namanya Abaddon ya, atau Apollyon. Itulah Helel Ben Shakar, saudara ya, yang paling jahat. Itulah Allah SWT. Itulah Allah SWT, saudara ya. Abaddon atau Apollyon, malaikat jurang maut. Ya, menampakkan dirinya kepada manusia Allah SWT itu nanti. Itu saatnya ya, gimana? Sangkakala yang kelima, saudara ya. Allah SWT menampakkan dirinya kepada manusia. Ya. Ngeri ya, saudara ya. Aduh. Sangkakala ke-6, ya. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar di Efrat. Maka dilepaskanlah. Ini kan anak buahnya Allah SWT semua. Jin-jin yang kemarin diislamkan, saudara ya. Dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, tahun, membunuh sepertiga lagi. Wah, sepertiga sebawah. Tinggal manusia tinggal berapa itu? Udah sepertiga, saudara. Dan jumlah tentara mereka ialah 20.000 laksa tadi ya, 200 juta mendengar jumlah mereka. Demikianlah aku melihat ke dalam penglihatan kuda-kuda orang menunggangi mereka berbaju sirah, merah, biru, kuning. Kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, mulutnya keluar api, asapnya berdarah. Apa ini, saudara? Tank, saudara ya. Ya, kayak tank ya, saudara ya. Dan ketika malapetaka dibunuh sepertiga umat manusia, yaitu oleh api, asap. Ini udah sepertiga, dibunuh lagi. Yang sisanya itu dibunuh lagi sepertiga, sisanya lagi dibunuh lagi sepertiga, saudara. Sudah berapa kali sepertiga itu? Tadi udah sempat hitung nggak tadi, saudara? Ini kapan-kapan kita hitung ya, berapa kali sepertiga ya, saudara ya. Sepertiga kan tinggal 2/3. Pertama kan 1/4 mati ya dulu di awal, 1/4 mati. 1/4 mati, lalu tinggal 3/4. 3/4 yang sepertiga mati. Lalu tinggal 2/3. 2/3 yang sepertiga dari 2/3 itu mati, dan sepertiga lagi mati. Udah berapa kali? 3 kali ya tadi ya. Tetapi kemudian manusia yang tidak mati oleh malaikat tidak bertobat. Kenapa tidak bertobat? Karena Roh Kudus sudah diambil dari muka bumi, saudara. Kamu nggak bisa bertobat lagi. Jadi jangan bertobat nanti, saudara, telat. Bertobat sekarang. Bilang sama papamu, mamamu, saya jengkel kemarin ada jemaat kita ya, sudah sekarat, minta bunuh dibaptis buat apa? Udah tidak sadar. Kenapa lagi masih sadar kamu udah injili dia? Kamu yang nanggung loh, saudara. Kayak Kain sama Habel. Kain, di mana saudaramu? Wah, bukan urusanku loh. Kamu kan emang aku penjaga adikku. Oh, hati-hati, saudara. Kamu udah bisa sembarangan ya. Kalau kamu tahu orang itu sudah menuju mau dan kamu tidak kasih tahu dia, dosanya kamu ikut nanggung loh, saudara. Di mana, saudara? Saudara, Yeskiel 3 kalau nggak salah ya. Ya, ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, itu saya habis-habisan, saya at any cost memberitakan Injil di Belanda ini, saudara ya. Ongkosnya besar sekali ya. Besar sekali. Karena saya melawan kebekuan. Waduh, Anda ya memberitakan Injil, orang Belandanya sudah nyerah, saudara. Orang Belanda saja sudah nyerah. Kemudian ketika saya mulai teriak-teriak di pinggir jalan, hari ini semua orang Belanda di gereja-gereja mulai turun ke jalan, saudara. Memberitakan Injil. Di Utrecht, di Arnhem, di Amsterdam, di Den Haag, di Berlin, di Hannover, di Hamburg, mereka semua turun memberikan, di Stuttgart, di Frankfurt, mereka turun memberitakan Injil, saudara. Izinnya apa? Izinnya demo, saudara, demonstrasi izinnya. Kalau aku bilang dia akan mati, dan aku kasih tahu dia akan mati, dan kamu tahu, dan kamu nggak kasih tahu dia, kamu akan ikut nanggung. Beritakan Injil sekuat tenaga, saudara. Kalau nggak, kamu ikut nanggung loh nanti. Ya, ayo, siapa di sini yang masih takut memberitakan Injil? Hati-hati kamu, nanti ikut nanggung loh. Support ya, yang di Indonesia ada Markasi, dan yang di Eropa. Kita sedang kirim Oscar ya ke Soe Keva, saudara ya, untuk kita bisa memberitakan Injil di Soe dan Keva, karena lagi diislamkan kan dengan ekonomi, dikasih uang 1,5 juta, jadi mualaf. Kita kirim Oscar, saudara ya, kita kirim Oscar, kasih mereka makan, saudara, supaya
Kita sudah kasih makan, jangan karena gara-gara ekonomi kamu murtad. Sama yang di Belanda ya. Kita sediakan tempat, tapi kita rangkul orang Kurasau, orang dari mana-mana kita rangkul, saudara. Ya kamu sama-sama. Karena kalau begitu tuh banyak orang akan menarik banyak orang ya. Kalau namaku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang datang. Artinya ada dua, saudara. Satu, benar-benar ketika Yesus disalib, maka Yesus akan menarik banyak orang. Tapi yang kedua, ketika kita menyembah, memuliakan Yesus bersama-sama, maka itu akan menjadi magnet, saudara. Ya, jadi Anda jangan salahkan gereja-gereja yang bikin gereja gede-gede, lalu itu juga nggak salah. Yang salah adalah ketika dia memperkaya dirinya sendiri. Makanya waktu Philip Antowo bikin gereja gede begitu, lalu Muri Wali, Deki Gadas, Mel Atok, marah-marah, saya bilang mereka pecundang, saudara. Esra Soru, marah-marah, mereka pecundang. Kenapa kamu tidak bisa bikin seperti itu? Ya kan? Katanya daripada jadi pengikutnya Philip Antowo, mereka mendingan jadi Islam sekalian, kan goblok ini orang, saudara. Daripada mereka jadi Islam, walaupun caranya Philip Pantova begitu caranya, saya lebih baik tetap mereka jadi pengikut Philip Pantova. Saya tidak suka Philip Pantova, saudara ya. Tetapi itu tetap lebih baik, dan itu caranya dia memberitakan Injil seperti itu. Yang tidak boleh kamu teladani adalah gaya hidup mewahnya. Tetapi mereka caranya begitu, Betani pun caranya begitu menyedot, saudara ya. Kalau kayak sekarang kita komunitas kita makin besar, nyedot saudara dengan sendirinya. Benar nggak? Orang-orang pun mulai berdatangan. Jangan takut, soalnya kita mah sederhana, yang penting ada puji-pujian penyembahan, ada hadirat Tuhan. Tai kucing, bohong, saudara. Bohong, kamu itu berretorika, kamu tidak mampu. Lalu ada gereja yang gede nyedot, kamu ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah, saudara ya. Jangan marah-marah. Kayak kemarin kita ya sama GKIN mau diusir. Wah, mereka takut kita datang, mereka takut, saudara ya. Ini kita saingan, kenapa harus saingan? Kenapa kerja sama? Kenapa nggak kerja sama, malah ya malah ngajak saya, kan gebek ini gereja-gereja ini di Belanda juga edan. Malah yang mungkin itu kodenya langsung ya, Pastor Daniel itu sama kita itu langsung ya, langsung merapat, teks. Kita merapat ke Koden langsung kerahkan semua anak buahnya bantu kita, saudara. Itu yang benar, ya. Bukannya malah saingan, karena kita harus memberitakan Injil sekuat tenaga, at any cost, saudara. Wah, Pak Paul kan, kenapa saya kudu mendukung Pak Paul? Karena ketika saya membaptis orang, kamu yang mendukung pelayanan saya, kamu ikut diberkati, saudara. Kan saya bukan buat pesta pora di sini, bukan buat mewah-mewah hidup saya, saudara. Ya, bahkan baju-baju saya semua bekas, saudara. Saya beli bekas. Saking ngiritnya kita supaya semua kita bisa untuk pelayanan, untuk penginjilan yang luar biasa. Dan orang-orang yang membantu kita itu kita benar-benar bantu, karena kebanyakan dari mereka juga minus hidupnya, saudara ya. Nah, iya beneran, saudara ya, makanya kita bantu. Kita mah orangnya nggak gratisan. Mereka kan harus kerja, lalu mereka kudu bantu kita. Ya kita mesti support untuk mereka juga. Ya, termasuk kemarin ya yang kita injili juga, kita kasih kerjaan, saudara ya, kita carikan kerjaan. Dan banyak sekali ya, ketika Marcel dulu nanya bagus, kalau Pastor Paul saya ikut membaptis, kan mereka datang karena penginjilannya Pastor Paul. Iya, tapi kan saya nggak bisa baptis mereka, kamu yang baptis mereka. Maka kamu juga dapat upah nabi. Barang siapa memberi air kepada seorang nabi, karena dia adalah hambaku, maka dia tidak akan kehilangan upah nabi, saudara. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, saudara ya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya, saudara. Jadi ketika saya melakukan penginjilan di YouTube ini, ya, lalu Marcel yang baptis, ya kan, lalu Pak Didit baptis, Pak Damara baptis, ya kan, Pak Ketut baptis, ya kan, kalian yang membaptis, ya kan, kalian tidak akan kehilangan upahnya, saudara, ya kan. Ketika saya melakukan penginjilan, Pak saya nggak berani baptis, Pak saya masih takut, saya begini-begini, kamu kirim uangnya, kamu tidak akan kehilangan upahnya, saudara. Kamu juga tidak akan kehilangan upahnya. Apa yang saya kerjakan dan kalian mendukung apa yang saya tuai, saya dapat upah, kamu dapat upah yang sama. Upah nabi, saudara. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Barang siapa mensupport kita sebagai orang penginjilan ya, bukan untuk memperkaya, bukan buat beli Rolex, saudara.
ya kamu akan mobil saya mobil tua saudara, dan saya beli bukan pakai donasi kalian. Mobil saya beli itu uang dari pemerintah Belanda, dulu saya dapat uang. Ya ini Bu Mantu tahu itu. Bu Mantu itu orang luar biasa sekali saudara ya. Di dalam pergumulan hidupnya pribadi, ya, dia banyak bantu orang-orangnya saudara ya. Termasuk saya pun dibantunya saudara ya. Tapi itu uang bukan uang dari donasi saudara, mobilnya itu dari pemerintah Belanda. Bu Lianti, Bu Marjuni tahu semua, lihat ya barang kita, mobil tua saudara ya. Kita hidup sederhana, semua hidup kita memang kita persembahkan untuk pelayanan. Pak rumahnya bagus, Pak, oh iya, barangnya barang bekas saudara ya. Saya beli sofa itu sofa bekas cuma 200 euro, saudara. Bagus ya, bekas ya, kursinya bagus-bagus, ini bekas semua saya beli. Kenapa harus beli baru? Bekas saja banyak masih bagus-bagus. Ya kan, ya kecuali celana dalam saya belinya pasti baru ya saudara ya. Dan baju kalau murah ya saya baru, harganya cuma 10 euro, 15 euro. Nggak ada saya pakai barang-barang pakai branded yang harus yang harga ya, Louis Vuitton lah, si Pitung lah, si apalah, nggak perlu saudara, ya, sederhana saja hidup kita. Karena saya punya Yeskel 3 ayat 18, saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan hidup saya, kita sudah punya perjanjian. Siapa yang dukung saya, saudara? Kamu tidak akan kehilangan upahnya saya. Saya dapat upah sekian, kamu juga dapat upah yang sama dari Tuhan Yesus. Itu yang kamu persiapkan. Untuk kedatangan Tuhan itu kamu persiapan seperti itu. Cintanya Tuhan Yesus meterai di kepalamu, ya, ahava, agape, agapenya siapa? Agapenya Yehova, agapenya Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Kedua, kamu selalu ya support untuk sedekah. Kasihkan ke Damaris kalau kamu tidak sanggup sendiri. Titip aja ke Damaris, Pak, titip. Kalau saya bikin sendiri, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Talentamu itu jangan kamu pendam. Kasihkan ke Damaris. Ya. Kamu mau penginjilan, Pak? Saya mau penginjilan, tapi saya tidak punya nyali, Pak. Kasih uangmu, talentamu, supaya jangan dimarahi Tuhan. Ke Damar kasih untuk proyek Eropa, untuk proyek-proyek di Indonesia, Badui, untuk Soek Eva, kita lagi bikin ya. Sebentar lagi kita habis Soek Eva ini settle, kita ke Kalimantan ya, saudara ya. Ada Mas Danang di sana. Kita bantu saudara untuk yang di Eropa, untuk yang di Indonesia. Karena gerakan kita ada gerakan internasional. Coba Anda lihat ya. Ketika Belanda mengirimkan Injilnya ke bangsa-bangsa, Belanda diberkati loh saudara. Ketika Indonesia kirimkan misionari